Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan manaqib serta kisah karomah dari Habib Soleh Tanggul. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah terdapat kisah ajaib saat beliau berhaji? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau dikenal sebagai waliullah yang banyak menampakkan karomahnya. Jika membahas karomah beliau, mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Berikut ini adalah beberapa kisah karomah dari Al-Habib Soleh Tanggul. Berangkat haji gratis. Kisah ini disampaikan langsung oleh Guru Banjar Indah. Suatu ketika, ada seseorang yang menghadap Habib Soleh Tanggul. Saya baru saja diberi uang oleh seseorang. Rencananya saya pakai untuk biaya haji, akan tetapi hanya cukup satu orang saja. Untuk istri saya belum memiliki biayanya. Ucap orang tersebut. Mendengar keluhan tersebut, Habib Soleh menyuruh orang itu membatalkan niatnya berhaji, dan malah menyuruhnya membagikan uang itu kepada orang lain. Akhirnya, uang yang rencananya dipakai biaya berhaji, kini sudah habis tak bersisa. Orang yang gagal berangkat haji tersebut adalah seorang marbot di salah satu masjid di kota Jember. Setelah beberapa hari, tiba-tiba ada kabar bahwa Bupati mempunyai agenda untuk para marbot di kotanya itu. Ternyata, semua marbot masjid bersama istrinya mendapatkan jatah naik haji di tahun itu. Dalam hati sang marbot, mungkin ini adalah berkah dari karomah Habib Soleh Tanggul. Berada di dua tempat saat berhaji. Kisah ini disampaikan langsung oleh Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Jakarta. Pada suatu hari, Habib Soleh pergi ke sebuah pasar untuk sekedar mencukur sedikit rambutnya. Setelah selesai mencukur rambut, Habib Soleh menyadari bahwa dompetnya ketinggalan di rumah. Dan Habib Soleh menyuruh tukang cukur agar menunggu sebentar, karena ia hendak pulang mengambil dompet itu. Sang tukang cukur kemudian berkata kepada Habib Soleh, "Tidak apa-apa Habib, saya ikhlas. Kalau berkenan, ongkosnya dibayar pakai doa saja." Kemudian Habib Soleh bertanya, apa doa yang diinginkan tukang cukur tersebut. "Doa apa saja, yang penting Habib Soleh ridho," ucap tukang cukur tersebut. Dengan spontan, Habib Soleh kemudian berucap, "Ya sudah. Saya doakan kamu berhenti jadi tukang cukur." Mendengar ucapan doa yang demikian dari Habib Soleh, tukang cukur tersebut menjadi bingung, dan agak bersedih, karena profesi tukang cukur adalah mata pencahariannya sehari-hari. Jika berhenti jadi tukang cukur, lantas bekerja apa ia kelak? Walaupun dalam hatinya sedikit mengganjal, ia pun berusaha menerima doa yang telah diberikan Habib Soleh. Ia berusaha berprasangka baik, semoga saja ada sesuatu rahasia di balik doa Habib Soleh, jika ia benar-benar berhenti jadi tukang cukur. Selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba sang tukang cukur tersebut mendapat tawaran menjadi mandor di pabrik gula Jatiroto. Mendapat kabar demikian, ia pun tak menyangka, dan menyadari bahwa mungkin inilah hasil doa dari Habib Soleh. Akhirnya, tukang cukur itu mengambil pekerjaan barunya, dan hidupnya menjadi lebih sejahtera di kemudian hari. Singkat cerita, mantan tukang cukur yang sekarang menjadi mandor pabrik gula tersebut sowan kepada Habib Soleh, untuk mengucapkan terima kasih atas jasa beliau. Ketika menghadap Habib Soleh, sang mandor pabrik menjadi kaget, diperintahkan Habib Soleh untuk berangkat haji tahun ini.
Kamu harus berangkat haji tahun ini, karena tahun ini haji akbar. Nanti kita bertemu di sana. Masalah dananya, insya Allah nanti pasti ada. Ucap Habib Soleh. Sang mandor sebenarnya ingin sekali melaksanakan perintah Habib Soleh, akan tetapi, ia tak memiliki uang yang cukup untuk berangkat haji. Dikarenakan ia merasa bingung, akhirnya mandor itu meminta saran kepada seorang Habib. Menurut seorang Habib, sang mandor sebaiknya menjual rumahnya saja, agar sekaligus bisa berangkat bersama istrinya. Apalagi mengingat ucapan Habib Soleh, jika tahun ini adalah haji akbar. Setelah pikir-pikir, akhirnya sang mandor pabrik itu bersedia menjual rumah, dan kemudian membuat papan tulisan rumah dijual. Tak lama setelah ia memasang tulisan rumah dijual, tiba-tiba ada orang yang tertarik ingin membeli rumah itu. Berapa harganya, dan mengapa rumah ini dijual? Ucap calon pembeli rumah. Sang mandor kemudian menjelaskan, bahwa ia menjual rumah dikarenakan mendapat perintah pergi haji dari Habib Soleh Tanggul. Mendengar sosok Habib Soleh Tanggul yang menyuruh, calon pembeli rumah ternyata berubah pikiran. Ia bahkan menawarkan menanggung semua biaya keberangkatan haji, tanpa harus membeli rumah sang mandor. Sang mandor beserta istrinya akhirnya bisa berangkat haji, tanpa harus menjual rumah. Singkat cerita, ketika musim haji tiba, dan sang mandor sudah berada di Tanah Suci, mereka akhirnya bisa bertemu Habib Soleh Tanggul. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan beliau sebelum berangkat, bahwa nanti mereka akan bertemu di Tanah Suci. Sang mandor tak menyia-nyiakan momen tersebut dengan berfoto bersama Habib Soleh saat itu. Setibanya di tanah air, sang mandor pun menceritakan semua kisahnya kepada para orang-orang. Mulai bagaimana ia bisa berangkat haji dengan gratis, hingga bertemu Habib Soleh di Tanah Suci. Akan tetapi, ketika orang-orang mendengar kisahnya yang bertemu Habib Soleh berhaji, mereka menjadi agak ragu. Mana mungkin sosok Habib Soleh yang selama ini masih berada di rumah, dibilang berangkat haji tahun ini. Bahkan, beliau saja masih mengisi majelis rutinan bersama para jamaah. Kemudian mandor pabrik ingat, jika mereka di sana sempat berfoto bersama, dan kemudian ditunjukkanlah foto itu kepada semua orang. Hal tersebut membuat orang-orang kebingungan, mereka tak bisa berkata-kata lagi setelah melihat foto itu, begitu pula dengan sang mandor pabrik. Sungguh peristiwa yang tak masuk akal. Sosok Habib Soleh Tanggul ternyata saat itu mampu berada di dua tempat yang berbeda. Subhanallah. Laki-laki gaib. Di lain waktu, kejadian ini dikisahkan langsung oleh Habib Soleh. Kejadian janggal tersebut terjadi ketika beliau sedang menunaikan ibadah haji. Di saat beliau berada di Raudhah Masjid Nabawi, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian askar kepada beliau, lalu mengajak beliau ziarah ke makam-makam para sahabat. Askar tersebut mengajak Habib Soleh berkeliling, sambil menjelaskan masing-masing makam sahabat beserta namanya. Keesoknya harinya, para askar itu datang kembali untuk menemui Habib Soleh. Mereka kembali mengajak beliau ziarah ke makam sahabat-sahabat Nabi yang lain, sambil menjelaskan nama-nama sahabat tersebut. 3 hari berturut-turut, hal itu terjadi kepada Habib Soleh. Sampai akhirnya, beliau pun bertanya kepada para askar itu. "Kalian ini sebenarnya siapa?" tanya Habib Soleh. Para askar itu menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui siapa kami." Keesokan harinya, ternyata askar itu tidak datang lagi ke Habib Soleh. Karena menyadari hal tersebut, Habib Soleh kemudian berkata, "Hal ini disebabkan karena rasa keingintahuanku. Sehingga, Rijalul Ghaib itu tidak datang lagi kepadaku." Mendatangkan hujan di musim kemarau. Dikisahkan, suatu waktu beliau sedang berjalan bersama Habib Ali Kuitang yang hendak berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur.
Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak sekali orang berkumpul untuk melakukan sholat istisqa. Hal tersebut dilakukan lantaran kota Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Kemudian Habib Soleh pun menawarkan doa untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berselang lama setelah Habib Soleh menengadahkan tangan ke langit, awan mendung pun mulai datang, dan kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Awal kewalian Habib Soleh Tanggul. Kisah ini disampaikan langsung oleh Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Jakarta. Sebelum Habib Soleh masyhur dengan karomah yang dimilikinya, Habib Soleh pernah kedatangan seseorang dari jauh. Orang itu bernama Habib Husein Al-Hamid. Ketika bertamu di rumah Habib Soleh, Habib Husein meminta disediakan bubur harisah dan nasi kebuli. Mendengar permintaan sang tamu, Habib Soleh merasa tidak sanggup menyediakannya. Untuk membuat nasi kebuli saja dibutuhkan waktu berjam-jam, apalagi membuat bubur harisah. Perlu diketahui, jika ingin membuat bubur tersebut, paling tidak sehari sebelumnya sudah dipersiapkan, karena proses memasaknya membutuhkan waktu semalaman. Akan tetapi, Habib Husein berkata kepada Habib Soleh, "Ambil saja di lemari milikmu. Lemarimu adalah pasar turi," ucap Habib Husein. Pasar Turi adalah sebuah pasar terbesar di kota Surabaya. Ungkapan pasar turi menunjukkan bahwa pasar turi adalah sebuah pasar yang di dalamnya tersedia berbagai macam barang maupun makanan. Akhirnya Habib Soleh menuruti apa yang dikatakan Habib Husein. Habib Soleh kemudian membuka pintu lemarinya. Subhanallah. Ternyata di dalamnya terdapat nasi kebuli dan bubur harisah hangat. Itulah masa-masa awal kemunculan dari karomah dari Habib Soleh Tanggul. Tidak jadi dioperasi. Ada seorang nenek di kota Surabaya yang menderita penyakit berbahaya, dan 2 hari lagi ia harus melakukan tindakan operasi. Menyadari kondisi yang demikian, sang nenek kemudian menyuruh cucunya pergi ke Jember, untuk meminta doa keselamatan dari Habib Soleh Tanggul. Akhirnya, berangkatlah si cucu ke Tanggul. Sesampainya di sana, ia melihat Habib Soleh sedang sibuk melayani para tamunya. Sehingga, ia pun segan untuk meminta air doa kepada Habib Soleh. Ketika dirasa sudah agak sepi, barulah ia memberanikan diri meminta doa kepada Habib Soleh. "Nenekmu sudah sembuh. Pulanglah sekarang," ucap Habib Soleh Tanggul. Ia pun sangat bingung. Niatnya jauh-jauh datang untuk meminta doa, malah disuruh kembali pulang. Padahal, saat itu ia sudah bersiap dengan membuka botol yang berisi air, dan berharap Habib Soleh mau mendoakannya. Ia mencoba menghadap Habib Soleh untuk yang kedua kalinya. Mungkin yang pertama tadi Habib Soleh kurang paham, atas maksud dan tujuannya datang jauh-jauh ke sini. "Nenekmu sudah sembuh. Pulanglah sekarang," ucap Habib Soleh lagi. Ia masih saja kurang puas dengan maksud perkataan Habib Soleh. Bahkan, Habib Soleh pun tidak mendoakan air yang sudah dibawanya. Maka dari itu, ia pun mencoba mendekat untuk yang ketiga kalinya. "Nenekmu sudah sembuh. Sekarang pulanglah," ucap Habib Soleh yang kali ini dengan perintah serius. Ia pun akhirnya menyadari bahwa mungkin usahanya dalam meminta doa kepada Habib Soleh sudah cukup. Mungkin saja kali ini neneknya salah memilih orang untuk dimintai doa. Dalam perjalanan pulang, ia pun sangat jengkel. Sudah jelas, neneknya lusa akan dioperasi, dan sudah menempuh perjalanan jauh ke Tanggul, akan tetapi Habib Soleh tidak mau sekedar mendoakannya. Keesokan harinya, setibanya di rumah sakti, sang cucu kaget mendapati neneknya sudah bisa duduk dengan baik. Padahal, sebelumnya untuk sekedar duduk saja harus dibantu banyak orang. Menurut sang nenek, tadi malam ada seseorang pria tua yang datang menghampirinya.
Setelah kejadian itu, dirasa kondisi badannya mengalami peningkatan. Sampai akhirnya bisa duduk dengan sendirinya. Hari pelaksanaan operasi pun segera dimulai, dan sang nenek harus menjalani pemeriksaan sekali lagi. Dan ketika dicek, ternyata kondisi kesehatan sang nenek tidak menunjukkan adanya sebuah penyakit, apalagi harus dilakukan tindakan operasi. Akhirnya, menurut dokter rumah sakit, sang nenek kondisi dipastikan sehat dan bisa pulang dengan aman. Subhanallah. Kertas penglaris. Kisah ini disampaikan langsung Guru Yanor Kalua dalam ceramah beliau. Suatu hari, ada orang Tionghoa menghadap Habib Soleh Tanggul, hendak meminta doa agar tokonya menjadi ramai dan laris. Sebelum pulang, orang Tionghoa non-muslim itu diberi sebuah gulungan kertas agar disimpannya. Ajaibnya, tak membutuhkan waktu lama, toko orang Tionghoa tersebut menjadi laris manis. Dalam hatinya, orang Tionghoa tersebut sangat terkesan dengan kertas pemberian Habib Soleh Tanggul. Hingga pada suatu saat ia penasaran dengan isi kertas pemberian Habib Soleh. Alangkah kagetnya ia setelah membukanya. Ia bahkan sempat tak percaya, ternyata, kertas yang selama disimpannya itu adalah sobekan dari surat kabar lama. Itulah seorang wali Allah. Segala munajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Kertasnya mungkin kertas biasa. Tintanya juga tinta biasa. Tulisannya juga tulisan biasa. Tidak ada yang istimewa. Akan tetapi, orangnya lah yang berbeda dengan kita. Kedudukannya yang dekat di sisi Allah, membuat apapun yang dimintanya selalu dikabulkan. Sehingga, dengan wasilah sebuah kertas biasa mampu membuat doa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kertas ajaib. Kisah karomah Habib Soleh Tanggul ini disampaikan langsung Guru Danau. Suatu ketika, ada seseorang yang hendak minta doa keselamatan saat ia hendak berangkat ke Tanah Suci. Orang tersebut kemudian diberi gulungan kertas, dengan syarat, gulungan kertas tersebut tidak boleh dibuka, sampai ia kembali ke tanah air. Singkat cerita, orang tersebut akhirnya bisa pulang dengan selamat, setelah beberapa tahun berada di Tanah Suci. Padahal, waktu itu Arab Saudi sedang terjadi huru-hara peperangan. Sesampainya di rumah, orang tersebut penasaran dengan kertas pemberian dari Habib Soleh, dan ia tak sabar ingin membukanya. Setelah dibuka, orang tersebut sangat kaget melihatnya. Kalimatnya pun sangat pendek, bukan tulisan Arab, dan bukan pula ayat suci. Ternyata kertas itu bertuliskan, "Semoga selamat." Mengobati anak gagu. Ada seorang miliarder kaya raya dari keturunan Arab yang tinggal di Surabaya. Orang kaya tersebut ternyata mempunyai seorang anak gagu, alias tidak bisa bicara dengan lancar. Dia sudah berobat ke sana kemari, bahkan sampai luar negeri. Akan tetapi, hasilnya tidak sembuh-sembuh juga. Karena sudah lelah mengobati anaknya yang tak ada hasilnya, tiba-tiba kawannya menyarankan untuk mendatangi seorang yang bernama Habib Soleh Tanggul. Kawannya menyarankan agar meminta didoakan Habib Soleh, agar anaknya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, orang kaya tersebut berat hati jika harus meminta doa kepada Habib Soleh. Hal tersebut lantaran ia adalah orang yang tidak suka dengan golongan habaib. Karena tak ada pilihan lain, dan ia pun ingin segera anaknya sembuh, orang kaya tersebut akhirnya bersedia berobat kepada Habib Soleh. Singkat cerita, sesampainya di kediaman Habib Soleh, orang kaya tersebut segera mengatakan hajatnya, sambil membawa anaknya juga. Setelah didoakan, Habib Soleh kemudian berkata kepada anak tersebut, "Wahai anak, sekarang, tirulah sebagaimana suara ayam berkokok." Maka, sang anak itu kemudian menirukan suara ayam berkokok dengan baik. Tidak hanya itu, kemudian Habib Soleh berkata lagi, "Wahai anak, tirulah suara ayam jago berkeruyuk."
Maka anak itu pun menirukan sebagaimana suara ayam jago berkeruyuk. Dan seketika itu juga, anak orang kaya itu langsung bisa berbicara dengan lancar, layaknya seperti anak kecil yang lainnya. Betapa gembiranya sang ayah, anaknya sekarang bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat wasilah Habib Soleh. Semenjak kejadian itu, orang kaya tersebut yang tadinya membenci para habaib, setelah kesembuhan anaknya, ia kemudian berubah total menjadi pecinta Habib Soleh. Mengobati orang lumpuh saat haji. Abah guru sekumpul pernah mengisahkan, ketika Habib Soleh beribadah haji, datanglah orang Arab sedang membawa salah satu keluarganya yang lumpuh. Orang Arab itu mencari sosok Habib Soleh, dan ia ingin minta doa, karena ia mengetahui keistimewaan yang dimiliki Habib Soleh dari teman-temannya. Maka tatkala orang Arab itu mengetahui keberadaan Habib Soleh, kemanapun beliau berjalan selalu diikuti. Sampai-sampai, ketika Habib Soleh hendak ke toilet pun diikutinya dari belakang. Karena mengetahui hal demikian itu, maka Habib Soleh mengangkat kedua tangannya, seraya mendoakan orang yang lumpuh tersebut. Dengan seizin Allah, orang yang tadinya lumpuh tersebut, saat itu juga ia langsung mampu bergerak dan berdiri, layaknya orang normal lainnya. Orang Arab itu pun bercucuran air matanya lalu memeluk Habib Soleh. Al-Imam, Al-Arif Billah, Al-Kutub, Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau, Al-Habib Soleh adalah bagaikan paduan lautan karomah, lautan wilayah, lautan asror, lautan anwar, lautan syariah, lautan hakikoh, dan lautan makrifah. Qutbul Gaus, Ahludar, Sohibul Waket, dan Faridu Zamanihi. Kewalian beliau terang benderang seperti matahari di siang hari. Karomahnya disaksikan kalangan khawas maupun kalangan awam. Para habaib, para ulama, solihin, pejabat, orang kaya, orang miskin, artis, rakyat jelata, yatim piatu, kaum fakir, semua datang kepada beliau. Hidupnya bertabur karomah dan akhlak yang mulia. Seluruh waktunya dihabiskan untuk berkhidmat kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki keterikatan hati yang besar kepada para salaf leluhurnya, Aulia min Bani Alawi. Hingga beliau pun diperhatikan secara khusus oleh mereka dari alam barzah. Ruh mereka silih berganti mendatangi beliau, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam tidur beliau. Hingga Ar-Ruh Asy-Syarif, Fahrul Wujud, Sohibul Karomi wal Jud, Syekh Abu Bakar bin Salim, menemui beliau secara yaqodoh atau terjaga, ketika meminumkan kepada beliau Bahrul Hakikah, atau Samudera Hakikat, hingga beliau bergelimang cahaya, meraih Futuhal Arifin, terbuka segala hijab hissi dan maknawi. Beliau menjadi kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahkotanya para wali Allah, dan kekasih hati orang-orang soleh. Beliau adalah lautan kedermawanan yang tak bertepi, sumber keberkahan yang tidak pernah habis, pembuka pintu rahmat Allah, pengangkat bala, atau musibah umat Rasulullah, dan wasilah yang agung bagi terkabulnya hajat makhluk-makhluk Allah. Habib Soleh berasal dari wilayah Hadramaut, sebuah wilayah yang penuh keberkahan di negara Yaman. Beliau adalah zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang 39, dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah keturunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang ke-10. Marga beliau adalah Al-Hamid, yang berasal dari Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Soleh lahir pada tahun 1313 Hijriah di kota Korbah. Ayahnya bernama Habib Muhsin bin Ahmad, seorang yang alim, abid, mukhlis, serta sosok wali yang dicintai masyarakat di daerah Wadi Ahmed. Habib Soleh pertama kali melakukan rihlah dakwahnya ke Indonesia sekitar tahun 1921 Masehi. Awalnya, beliau tinggal sementara bersama salah satu keluarganya di Lumajang, hingga pada akhirnya beliau kemudian pindah ke daerah Tanggul Jember Jawa Timur, dan menetap di sana hingga wafat.
Beliau adalah orang yang rendah hati, dan tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang patut untuk diistimewakan. Makan beliau sederhana, pakaian sederhana, dan beliau tinggal di rumah sederhana yang terbuat dari bilik bambu. Banyak para habaib, saudara, orang-orang kaya, datang menawarkan bantuan kepadanya untuk merenovasi rumahnya, tapi beliau menolaknya dengan halus. Jangan diapa-apakan. Biarkan saja, saya takut Rasulullah tidak datang lagi ke tempat ini. Saya setiap hari berjamaah sholat 5 waktu dengan Rasulullah di rumah ini. Mohon jangan dibongkar rumah ini. Ucap Habib Soleh Tanggul setiap ditawari bantuan merenovasi rumah. Dalam kesehariannya, Habib Soleh selalu melapangkan orang susah, membantu orang-orang yang dililit utang, membantu fakir miskin dan anak yatim, mendamaikan orang-orang yang berselisih, dan mempertemukan orang yang belum mendapatkan jodoh. Bahkan, tak jarang beliaulah yang menanggung mas kawin jika ada yang membutuhkan. Beliau sangat penyayang terhadap fakir miskin, para janda, dan anak yatim piatu. Beliau gemar mengurusi segala kebutuhan mereka. Beliau memiliki kebiasaan pergi ke stasiun Tanggul setiap selesai sholat subuh. Beliau kemudian masuk gerbong ke gerbong kereta api, untuk sekedar memberikan minuman hangat gratis kepada para penumpang. Beliau juga gemar membagi-bagikan uang dan sembako kepada tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Beliau orang yang sangat dermawan. Tidak pernah menolak seorang pun yang meminta-minta kepadanya. Seorang ulama pernah mengatakan, seandainya beliau tak memiliki apapun kecuali ruhnya, maka beliau pun akan menyerahkannya dengan senang hati. Beliau sangat tawadu. Beliau senantiasa mendahului meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada putra-putra dan cucu-cucunya. Beliau melayani dan memuliakan para tamunya. Beliau tidak akan menyentuh hidangan, sebelum tamunya mengambilnya terlebih dahulu. Beliau diam-diam menimba air dari sumur di malam hari, untuk keperluan mandi dan wudhu para tamunya. Keharuman namanya tersebar hingga ke seluruh belahan bumi. Manusia dari dalam maupun luar negeri berkunjung dan mendatangi beliau. Dari Amerika, Belanda, Afrika, Cina, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Mereka datang untuk mendapatkan berkah, serta memohon doa-doanya. Dan dengan mendekati beliau, mereka berharap mendapat hujanan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang datang kepadanya telah dikasyaf oleh beliau. Sehingga, banyak dari mereka sudah mendapatkan jawaban atau pertolongan dari beliau, sebelum mereka mengutarakan masalahnya. Dan tak jarang, banyak dari mereka yang bertawasul atau bertawaju kepada beliau, melainkan selalu tercapai segala hajatnya. Dan mereka pun mendapatkan apa yang diinginkannya, berkat tingginya makom beliau di sisi Allah. Para wali yang hidup sezaman dengan beliau menyaksikan, bagaimana tingginya kedudukan Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Al-Qutb, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, ketika sedang berkunjung ke Indonesia dan bertemu Habib Soleh, beliau berkata, "Sesungguhnya Habib Soleh ini adalah seorang Habib yang sangat agung kedudukannya, dan amat tinggi martabatnya. Beruntunglah kalian bersama dengannya. Sesungguhnya walaupun beliau berada di tengah-tengah kalian dengan jasadnya yang zohir, tapi sebenarnya beliau tidak bersama dengan kalian. Karena, hatinya telah terikat dengan tali cinta pada Tuhannya, dan telah tertambat pada pintu arahnya." Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang pernah berkata, bahwa beliau tidaklah berucap dan tidak berbuat sesuatu, kecuali atas izin Habib Soleh. Dan Habib Ali pun memuji beliau. "Wahai Habib Soleh, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul. Dan engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu, dan segala permohonanmu selalu dikabulkan." Habib Ja'far bin Syaihon pernah berkata kepada Habib Soleh, "Telah datang kepadamu sesuatu yang wahbi, pemberian langsung dari Allah. Bukan kasbi, sesuatu yang dicapai dengan usaha." Habib Husain bin Hadi bin Salim Al-Hamid,
seorang waliullah asal Berani, Probolinggo, suatu hari pernah bermimpi mengunjungi Habib Soleh. Di dalam mimpinya, ketika sampai di depan rumahnya, beliau mendengar seperti suara Habib Soleh dari dalam masjid. Maka beliau segera menuju ke dalam masjid. Dan ternyata, Habib Soleh berada di dalamnya dengan didampingi oleh seseorang dengan wajah yang amat tampan, dan memancarkan cahaya yang begitu sempurna. Maka Habib Husain berkata dalam dirinya dengan penuh keyakinan, bahwa orang tersebut pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Habib Husain berada di hadapan mereka, maka Habib Soleh memberi isyarat kepadanya, agar menyalami orang yang di samping beliau. Ketika Habib Husain hendak menyalaminya, orang tersebut justru memberi isyarat, agar Habib Husain menyalami Habib Soleh terlebih dahulu. Hal ini merupakan bukti yang cukup jelas, akan keluhuran martabat Habib Soleh, yang telah mencapai tingkatan khalifah yang sempurna sebagai Al-Waris Al-Muhammadi, pewaris kakek beliau yang agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abah Guru, Habib Soleh Tanggul adalah ibarat Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Abah Guru sekumpul mencintai dan memuliakan Habib Soleh. Beliau mengambil berkah dari Habib Soleh, dengan memajang foto Habib Soleh dalam ukuran besar di ruang tamunya. Abah Guru sekumpul juga gemar melantunkan qosidah karangan Habib Soleh, yakni qosidah Yahla Baitin Nabi. Doa Habib Soleh Tanggul sangat mustajab. Doanya bahkan mampu mendahului kilat yang menyambar. Karomah yang diberikan Allah kepada Habib Soleh, menunjukkan bahwa beliau adalah seorang hamba yang disayanginya. Habib Soleh pernah melakukan uslah, atau mengasingkan diri dari manusia selama 3 tahun di dalam kamar kholwatnya. Selama itu pula, beliau tidak menemui seorang manusia dan tidak seorang pun menemuinya. Di dalam uslahnya selama itu, beliau habiskan untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Hingga suatu hari, datanglah Al-Qutub Al-Adzim wal Gouts Al-Kabir, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menuju kediamannya dan memperkenankannya untuk keluar dari tempat kholwatnya. Lalu Habib Abu Bakar mengajaknya ke kota Gresik dan menyuruh beliau untuk mandi di Jabiah, sebuah kolam mandi khusus. Kemudian atas perintah Rasulullah, Habib Abu Bakar memakaikan jubah, imamah, dan sorban hijaunya kepada Habib Soleh, sebagai pertanda beliau telah mengemban makom Kutiyah dan Goutsiyah. Diceritakan oleh seorang sahabat terdekat beliau semasa hidupnya, almarhum Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, bahwa ketika manusia berduyun-duyun datang kepada Habib Soleh, maka Habib Soleh berkata kepadanya, "Wahai anakku, ketika di dalam kholwat aku merasakan ketenangan batin. Di mana aku banyak membaca Al-Quran dan kitab Dalailul Khairat, yang berisi solawat dan salam kepada Sayyidi Sadat, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku juga bertemu dengan Rasulullah yang memancarkan sinar dari wajahnya yang mulia." Habib Soleh wafat pada tanggal 7 Syawal, tahun 1396 Hijriah. Atau bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Hingga sekarang, karomah beliau yang tampak setelah beliau wafat adalah, maka beliau tidak pernah sepi dari para jamaah, yang datang dari berbagai daerah untuk berziarah. Terlebih lagi pada waktu perayaan haul beliau, yang diadakan pada hari Ahad kedua pada bulan Syawal. Ribuan orang dari berbagai daerah akan tumpah ruah ke jalan wilayah Tanggul, untuk memperingati haul dari Habib Soleh Tanggul. Demikianlah tentang manakib serta kisah karomah dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, atau Habib Soleh Tanggul. Dan masih banyak kisah karomah yang belum kami ceritakan dari beliau. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.